Hai teman-teman, hai. Terima kasih. Seorang mantan polisi tertangkap basah, ya, dengan White Claw di tangannya. Kamu punya surat perintah? Aku punya surat perintah. Dan dia dituduh merencanakan rencana penembakan massal di sebuah festival di New Orleans. Untuk apa? Di Louisiana, karena terorisme. Wow, karena ancaman. Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Apakah ada senjata di dalam ruangan? Iya, ada pistol di sana. Dan dia tidak bercanda. Ketika para deputi Florida menyerbu kamar hotel Hampton Inn milik mantan polisi ini, mereka menemukan sebuah pistol dan 200 butir amunisi. Jaksa penuntut mengatakan dia berencana melakukan penembakan massal di sebuah festival musik di New Orleans yang dihadiri sekitar 70.000 pengunjung per hari. Tapi untungnya mereka mendapat informasi bahwa tersangka berada di kota dan berhasil menghentikan ancaman sebelum sesuatu terjadi. Dan sekarang dia kebingungan dan memohon bantuan. Saya butuh saran. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Skandal hari ini membawa kita ke Destin, Florida, sebuah kota tepi laut di bagian barat laut negara bagian itu. Pada bulan April lalu, Deputy Sheriff Okaloosa County mendapat informasi bahwa Christopher Gilliam yang berusia 40 tahun sedang berada di kota dan menginap di Hampton Inn. Menurut informasi tersebut, Chris berencana melakukan penembakan massal di New Orleans Jazz and Heritage Festival yang dijadwalkan berlangsung dari 23 April hingga 3 Mei. Seorang hakim di Louisiana telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Chris untuk mencegah dugaan rencana penembakan ini. Hal itu mengarahkan para penyelidik ke Destin Hampton Inn. Para deputi sheriff memastikan Chris menginap di hotel tersebut melalui rekaman kamera keamanan. Dan pada 22 April, mereka berencana untuk menangkapnya. Aku akan lanjutkan kalau memang ada yang lebih buruk lagi. Sudahlah. Rekaman kamera badan menunjukkan sekelompok deputi di lobi hotel sedang menuju kamar Chris. Di mana tangganya? Di sini. Bukan. Main saja. Aku sedang mencari tangga. Ini akan seperti itu saja. Dan ada beberapa sudut di sini. Satu, detektif sudah menyiapkan ponselnya kalau-kalau dia perlu memanggil Chris keluar dari ruangan. Aku akan menelpon dia. Hei, tunggu dulu. Apakah di sini ada lift atau tidak? Di sana kok. Aku tadi cari tangga. Ya sudah, begini saja. Liftnya bakal memotong kita. Memotong jalan. Gawat. Baiklah. Silahkan. Baiklah. Tunggu sebentar. Buka bulanmu supaya aku bisa ambil foto. Ya, kamu tidak bisa bacanya. Kamu harus mengirimkan fotonya ke sini. Ya, tentu. Bisa kamu buat was. Tolong. Dan menghubungkannya ke sini. Tentu. Ada lagi? Awalnya, para petugas sheriff tidak yakin apakah Chris ada di dalam ruangan. Kamu bisa mendengar mereka berbisik di luar pintu. Aku akan berjalan ke sini. Tepat di sekitar sini. Setelah sekitar 3 menit di hotel, salah satu petugas sheriff memutuskan untuk menelpon Chris dan melihat apakah mereka bisa membawanya ke lorong dengan cara itu. Halo Chris, ini Susan Walton dari kantor sheriff. Apa kabar bro? Tidak buruk. Ya, sepertinya keluargamu sering menelpon untuk pengecekan kondisi ya. Oke, ya mereka menelpon lagi, minta pengecekan kondisi. Apakah kamu bisa datang bicara denganku lagi? Tidak. Kami baru saja ganti shift. Sepertinya kamu bicara dengan petugas shift pagi tadi.
Ya bro, kalau kamu mau turun ke lobi, aku akan sangat menghargainya. Baiklah, terdengar bagus. Terima kasih. Tada! Dia sudah siap, baiklah. Dada, dan inilah momennya. Chris berjalan santai menuju kamar hotelnya dan langsung ditahan. Hei teman-teman, masuklah. Baiklah, ada apa? Ada surat penangkapan atas nama Anda. Perlu dicatat, Chris didatangi oleh para deputi saat dia memegang minuman Blood Orange White Claw di tangannya. Salah satu deputi bahkan harus mengambilnya agar mereka bisa memborgol Chris. Dan kemudian semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan pengecekan kondisi yang diminta keluarga Chris, seperti yang dikatakan deputi di telepon. Sebaliknya, ada surat perintah penangkapan untuk dirinya. Saya tidak tahu apa. Ya. Untuk apa? Dari Louisiana atas tuduhan terorisme. Untuk ancaman. Karena ada beberapa deputi di lokasi, ini juga terekam di kamera tubuh dari sudut lain. Dan yang ini memberikanmu pandangan yang lebih jelas tentang Chris. Ada surat perintah penangkapan atas nama Anda. Aku punya surat perintah. Untuk apa? Dari Louisiana. Untuk terorisme. Wow, karena ancaman. Ya. Chris menyalahkan keluarganya dan menyebut mereka gila, tapi para petugas harus menanggapi ancaman itu dengan serius. Jadi mereka bertanya pada Chris apakah dia punya senjata. Maaf untuk ini, Bu. Tunggu, apa benar begitu? Kamu tahu Kami bisa memakaikan ini padamu. ada senjata padamu? Tidak, Pak, tidak ada. Oke, tidak, saya baik-baik saja. Apakah ada senjata di dalam ruangan? Ya, ada pistol di sini. Oke, di mana letaknya? Itu ada di tas militer saya. Ya. Tas hijau saya, ya. Iya, sih jauh, oke? Tidak, mereka ada di depan. Masuk. Kamu bisa ambil apapun yang kamu butuhkan. Sekarang Chris memberikan sedikit wawasan tentang latar belakangnya. Dia adalah mantan polisi dari North Carolina. Tidak bisa lepas dari mereka. Saya sudah bekerja di penegakan hukum selama lebih dari 20 tahun. Siapa itu? Orang tua atau saudara kandung? Keduanya. Ya, aku dengar. Pergelangan kakiku cedera tadi malam. Jadi kartu kunciku ada di dompetku di sana. Kalau kamu mau ambil. Jadi, sudah berapa lama kamu keluar? Jadi aku mengalami perceraian yang buruk mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Dan sejak itu aku sudah keluar. Begitu. Jadi, sekitar 3 tahun yang lalu, itu yang kamu bilang. Jadi, kamu nggak apa-apa kalau aku menuangkan ini lalu memasangnya kembali? Tentu saja. Iya. Apakah itu di atasnya? Seharusnya ada di bagian kecil itu. Yang ini? Bukan, yang tadi kamu lihat, yang dekat kasir. Oke. Iya. Iya, itu dia. Dengan rencana untuk membuang White Claw, para deputi masuk ke kamar Chris dan rekaman pun menjadi gelap. Tidak ada audio atau video, jadi kita tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam kamar itu. Tapi kita tahu, para deputi menemukan sebuah pistol dan 200 butir amunisi. Kantor Sheriff Kabupaten Osceola merilis foto ini yang menunjukkan penemuan tersebut. Sekarang, ada sekitar 5 menit di mana para detektif berada di dalam kamar hotel tanpa audio atau video. Tapi kemudian, saatnya membawa Chris ke kantor polisi. Saat perjalanan menuju mobil patroli, Chris dan para deputi mengobrol ringan tentang tempat terbaik untuk melihat matahari terbenam atau mencari minuman. Kamu, ya, sedang tidak ramai. Kamu tahu, kamu bisa menyeberang jalan dan bisa minum beberapa gelas lagi. Disitulah aku akan berada untuk melihat matahari terbenam itu. Tentu saja. Chris dikawal ke mobil patroli dan bertingkah secara mengejutkan ramah. Ya. Kami sudah menempuh perjalanan dari pantai sampai perbatasan negara bagian. Ngomong-ngomong, kalian bawa ransel itu kan? Yang aku buka. Iya, itu besar banget. Iya, seberapa besar galonnya? Maaf. Oke, semoga berhasil. Kamu mau ini, atau kamu mau dia yang melakukannya, dan kami yang menyimpannya? Kamu mau melayani dan kami yang menyimpan, atau kamu mau yang menyimpan, atau? Aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Aku belum pernah dipanggil seperti itu. Kamu mau melayani? Aku belum pernah. Oke, kita ambil yang aman saja. Ya, dia adalah temanmu. Kita akan main game PIA. Jika kamu ingin menyampaikannya, kamu bisa memanggilnya dan dia akan membimbingmu. Ini adalah Ini adalah buronan dari luar negara bagian. Ini adalah penangkapan berdasarkan dasar yang cukup. Ya,
Jadi ini hanya hanya PC. Rekaman itu berakhir di sini, tapi rekaman lain dimulai saat Chris digeledah dan diperiksa untuk memastikan tidak ada senjata lain. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu akan tetap di sini. Kamu akan tetap di sini. Oke. Keluarkan semua dari saku kamu. Pastikan dia sudah keluar. Terima kasih. Kamu mau aku yang lakukan? Kamu yang jaga barangnya. Ya, kita akan lakukan itu. Semuanya baik-baik saja. Kalau dia tidak keberatan mengantar, aku jalan kaki saja. Aku tidak mau. 1, 4, 7, 8. 10. Kita akan bungkus semuanya. Booking head. Port 411 menurunkannya, dan Bukin juga harus mengurusnya. Bukin juga bisa membimbingnya. Booking tahu cara melakukannya. Jangan khawatir, dengar, ini. Yang satu ini buronan, bukan penjahat kelas berat. Yang ini gampang. Aku rasa dompetku ada di dalam bag itu. Ya. Akan aku ambil. Bukan untuk menguji atau semacamnya. Not tucked up away or anything like that. Kamu aman, bro. Kamu tahu apa yang harus aku lakukan? Kamu aman. Aku mengerti. Kamu... Rasanya enak. Kamu aman, aku. Lanjutkan. Kamu. Untuk duduk. Setelah sedikit kendala, Chris dimasukkan ke dalam mobil patroli. Saya 100% bahagia. Biar saya pasang sabuk ini dulu. Siap. Seal. Silakan. Mari kita coba membantumu. Coba lakukan itu. Kamu ya. Terima kasih, Pak. Nah, itu dia. Aduh, aku akan. There you go. Mengatur sabuk ini. Tunggu sebentar. Silakan duduk dan letakkan benda itu kembali dengan cepat. Aku sedang berusaha, ya. Aku tahu. Kamu... Kamu baik-baik saja. Hey, yo. Aku akan kembali membawa ini. Aku tahu kamu sering dengar ini. Tapi bisakah kamu periksa borgaku sekali lagi? Aku bisa lolos lebih cepat kalau tidak diperiksa. Silakan condongkan badan ke depan. Sakit. Terima kasih. Mau kamu ingin memutar tanganmu? Tidak. Ya mungkin cukup satukan telapak tangan saya atau sesuatu seperti itu. Ya, Kita bisa menyatukan telapak tangan. Silakan putar itu. Saya tidak akan membuatnya terlalu ketat untukmu. Kunci gandanya. Saya akan mengunci gandanya begitu sekarang. Itu sudah terkunci ganda. ya, yang kiri itu cukup kencang. Cukup kencang dan putar. Nah, diambil luar saya. Silakan sekarang sih. Dan yang itu double. Terkunci. Ya, kita aman. Kamu aman? Ya, tidak masalah. Hai. Saya butuh tas. Dan Saya butuh tas. kamu butuh tas. Kamu sudah mengambil barang-barangku. Dalam perjalanan ke kantor sheriff, Chris mulai mengobrol dengan deputy yang menyetir. Dan aku akan memperingatkanmu, videonya memang buram, tapi percakapan mereka yang sebenarnya penting di sini. Kamu sudah cukup nyaman, kan? Baiklah. Ya Tuhan. 25 menit mungkin. Kalau lalu lintas, lancar. Oke, jadi awalnya obrolan basa-basi yang membosankan. Tapi tak lama kemudian, Chris mulai membicarakan keluarganya. Dia masih menyalahkan mereka karena melaporkannya agar dilakukan, kutip tutup kutip, pengecekan kondisi.
Ya, menurutmu, apa definisimu tentang gila? Yang aku inginkan hanyalah meninggalkan Keholina Utara. Aku punya keluarga yang gila, tapi aku nggak tahu apakah itu sama seperti yang kamu maksud? Iya. Meskipun dia punya pengalaman bekerja sebagai polisi selama sekitar 2 dekade, Chris masih punya banyak pertanyaan tentang prosesnya. Kalian punya hakim? Oh, nanti kami akan jadi hakim ya? Kau akan bertemu hakim besok pagi, kurasa. Saya masih menunggu untuk melihat apa dakwaan terhadapmu. Saya rasa hanya surat perintah dari Louisiana. Ya, saya tidak punya detailnya. Itu terdengar seperti tuduhan yang cukup serius. Ya, tuduhan. Ya. Aku bilang ya, aku nggak tahu apa-apa soal itu, bro. Aku memang nggak tahu. Juga ada di posisi yang sama denganmu sekarang. Iya. Ini pertama kalinya aku di Borgol. Chris kemudian menjelaskan kenapa dia berada di daerah Destin. Katanya dia memang bisa dibilang tumbuh besar di sana. Aku berasal dari kota St. Petersburg, Florida. Ya. Itu jalan yang bagus. Kamu pernah tinggal di sini? Ya. Ayahku dulu ditempatkan di New Canaan. New Jersey. Oke. Ya, aku tumbuh besar di sana selama sekitar 10 tahun. Oke. Aku hanya belum pernah kembali dan sudah lama sekali. Ya, Blue Water Bay itu bagus. Aku suka daerah itu. Ya, disitulah kita biasa memancing di semua kolam kecil di lingkungan itu. Ya. Tempat-tempat ini sekarang begitu. Mereka benar-benar konyol. Setiap kali ada orang yang memancing di kolam, padahal dia tidak seharusnya berada di sana, mereka langsung menelpon kami. Kebanyakan yang melakukannya adalah anak-anak. Dan sekarang dengan sepeda listrik dan skuter, mereka sangat cepat. Jadi mereka juga cepat sekali menelpon soal itu. Tapi bahkan setelah basa-basi, Chris sekali lagi kembali membahas urusan teknis kasusnya. Nah, sekarang saya butuh saran. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Maksud saya, kamu tahu, tidak banyak yang bisa saya katakan padamu. Saya mengerti. Saya kamu tahu, hanya bicara sebagai sesama pria. Ya, mencoba mencari tahu, maksud saya, jelas saya belum siap secara mental. Ya, jadi saya tidak tahu secara spesifik apa yang sedang kamu alami. Saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma New Orleans atau seseorang dari Louisiana mengeluarkan surat perintah penangkapan untukmu. Hakim sudah menandatanganinya. Mereka mungkin... Saya di sana. Ya, pada suatu saat mereka pasti ingin bicara denganmu soal itu. Saya... Disitulah kamu tumbuh rasa percaya dan rasa kekeluargaan. Itu sebabnya saya kadang langsung pergi begitu saja. Dan saya tidak tahu versimu, jadi saya juga tidak bisa bilang apa-apa. Saya hanya mabuk dan... Tidak ada yang bisa membuat minuman itu. Dia gelisah ingin tahu di mana barang miliknya, khususnya pistolnya yang telah disita. Jadi pistol saya seharusnya disimpan di kantor sheriff. Ya, kami menyimpannya demi keamanan. Untuk barang-barangmu yang lain, aku tidak tahu harus bilang apa. Truk dan semuanya akan ada di sana. Jadi aku hanya ingin memperingatkanmu. Hai. Jadi apa aku hanya ingin memperingatkanmu? Aku tidak ingin merenggut nyawamu. Ya, mungkin mereka akan memakannya. Aku tidak tahu. Atau kau bilang anjing boxer atau lobster? Anjing boxer. Oke, anjing boxer. Banyak pekerjaanku adalah merawat beberapa kura-kura dan rubah. Ya, mungkin mereka akan menyimpannya untukmu. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi kalau kamu mungkin harus pergi ke Louisiana, aku nggak tahu harus bilang apa, bro. Aku nggak tahu gimana semua itu bakal berjalan untukmu. Ya, aku berharap aku punya lebih banyak hal untuk dikatakan padamu. Jujur saja, aku bahkan nggak nyangka tugasku bakal mengantarmu. Aku cuma duduk di luar, memperhatikan. Itu saja yang kulakukan. Borgolku sudah siap. Obrolan ringan berlanjut, membicarakan tentang keluarga Chris yang aneh dan deputi yang memborgolnya.
Ya, aku yakin. Petugas muda itu, dia memang suka memborgol orang kan? Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, tidak ada yang bisa keluar dari sini. Ya. Videonya menjadi gelap di sini, tapi kamu bisa mendengar para deputi berbicara di antara mereka sendiri. Mereka bercanda bahwa Chris bukanlah seorang pengemudi mabuk, melainkan seorang buronan. Bukan di UI. Aku tahu. Aku juga kesal tentang itu. Untukmu. Serius? Ya ampun. Bukan. Ini buronan. Oke. Aku yang kebagian ini. Ya, tapi dia kooperatif. Oke. Dia adalah mantan polisi dari Carolina Utara. Dia sekarang bergabung dengan satuan tugas di sini. Jaksa sekarang mengatakan bahwa Chris mengancam akan melakukan penembakan massal di New Orleans pada sebuah festival musik besar yang dihadiri lebih dari 70.000 orang per hari. Menurut media lokal seperti Fox Live 8, Chris diduga berencana membawa senjatanya dan 200 butir amunisi ke festival tersebut. Dan pada akhirnya, tewas setelah memancing polisi menembaknya. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan ketika penyelidik berhasil menangkapnya di Florida. Dia diekstradisi ke Louisiana beberapa minggu kemudian pada 12 Mei. Lalu muncul di pengadilan keesokan harinya dan sidang ditunda. Hakim memutuskan dia ditahan tanpa jaminan. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi atau terhubung denganku di media sosial, kamu bisa menemukanku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.